Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional. Apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensi, integritas, identitas, serta mempertahankan kelangsungan dan mengatasi ancaman dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Menurut Insinyur Soekarno, ketahanan nasional merupakan berakar dari konsep Trisakti yang terdiri dari 3 konsep. 1. Berdaulat di bidang politik, yang kedua berdiri di bidang ekonomi, dan yang terakhir itu kepribadian budaya dan spiritual. Ketahanan nasional terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait. Komponen-komponen tersebut adalah: pertama, ketahanan politik yang mencakup stabilitas pemerintahan, demokrasi, dan partisipasi rakyat. Kedua, ketahanan ekonomi yang mencakup kemandirian ekonomi, pengembangan industri, dan keseimbangan perdagangan. Selanjutnya, ketiga, ketahanan sosial yang mencakup keharmonisan sosial, kesetaraan, dan keadilan. Keempat, ketahanan budaya yang mencakup pelestarian budaya, identitas nasional, dan kearifan lokal. Kelima, ketahanan pertahanan yang mencakup kemampuan militer, kemampuan nasional, dan perlindungan warga negara. Berikut ada beberapa fungsi ketahanan nasional. Ada fungsi utama, yang pertama menghadapi ancaman, yang kedua mempertahankan kedaulatan, yang ketiga mengembangkan kemandirian. Berikut yang kedua, fungsi sosial. Pertama, membangun kesadaran nasional, yang kedua mengintegrasikan masyarakat, dan ketiga meningkatkan kualitas hidup. Kemudian ada fungsi ekonomi, yang pertama mengembangkan ekonomi, yang kedua mengelola sumber daya, yang ketiga meningkatkan ketahanan ekonomi. Lalu ada fungsi politik, yang pertama mempertahankan demokrasi, yang kedua mengembangkan kebijakan, yang ketiga meningkatkan kerjasama internasional. Berikutnya ada fungsi budaya, yang pertama melestarikan budaya, yang kedua meningkatkan kesadaran budaya, yang ketiga mempromosikan negara. Selanjutnya, ciri-ciri ketahanan nasional. 1. Mandiri, di mana ketahanan nasional yang bersifat percaya kepada kemampuan dan kekuatan sendiri. Dan yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional ini bersifat tidak tetap, melainkan bisa meningkatkan atau menurun bergantung pada kondisi dan situasi bangsa. Yang ketiga, menunggal, dan di mana ketahanan nasional ini mempunyai sifat yang integratif. Yang keempat, wibawa. Ketahanan berikut ini sebagai sebuah hasil pandangan yang sifatnya menunggal, yaitu bisa mewujudkan kewibawaan nasional yang nantinya akan diperhitungkan oleh pihak lain. Dan yang terakhir, ada konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional ini bersifat tidak mengedepankan sikap konfrontatif dan antagonis. Berikut adalah contoh-contoh ketahanan nasional dalam bangsa dan negara. Pertama, ada kemampuan militer dalam menjaga kedaulatan negara dalam mempertahankan integritas. Yang kedua, ada pendidikan yang berkualitas yang tampil untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mengembangkan inovasi. Kekerasan bisa dicegah dan karakter terus diperkuat. Masa depan pendidikan kita bergantung pada kerjasama ini. Dengan program-program yang tepat dan dukungan dari semua pihak, kita bisa membentuk generasi yang kuat, berbudi pekerti, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Karena setiap anak berhak atas pendidikan yang bermutu, lingkungan yang aman, dan karakter yang kuat. Pekerjaan besar Ketiga, memang ada harmoni untuk sosial bisa dan melihat budaya Indonesia yang dari mampu mata mengatasi yang sama perbedaan dan konflik dan yang bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Cukup Indonesia yang diikat oleh Pancasila. Kita Indonesia, kita Indonesia, untuk selamanya. Pemirsa Komisi Pemberantasan Yang keempat, Korupsi ada melakukan keamanan operasi dan tangkap penegakan tangan di hukum Kalimantan yang Selatan. kuat untuk melindungi 8 masyarakat orang dari diamankan, berbagai di ancaman antaranya seperti pihak kejahatan swasta. transnasional, yaitu KPK mengamankan pencurian sejumlah barang uang, bukti sebesar pendapatan 10 senjata gelap, miliar dan rupiah kejahatan. berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Pemprov Kalimantan Selatan. Berikut beberapa cara mengatasi ancaman ketahanan nasional. Yang pertama, strategi umum, yaitu 1. Meningkatkan kesadaran nasional dan patriotisme. 2.
mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan yang efektif. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama internasional dan diplomasi. Yang keempat, mengembangkan ekonomi industri nasional. Dan kelima, meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Dan yang kedua, cara menghadapi ancaman internal yang pertama itu meningkatkan keamanan dan penegakan hukum. Yang kedua, mengatasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, membangun persatuan dan kebersamaan sosial. Keempat, mengembangkan program pengentasan kemiskinan. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas layanan publik. Dan yang ketiga, cara menghadapi ancaman eksternal. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pertahanan militer. Dan kedua, mengembangkan sistem ketahanan dan pertahanan yang efektif. Yang ketiga, membangun kerjasama internasional dan diplomasi. Yang keempat, mengembangkan ekonomi dan industri nasional. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Halo Kak, kakaknya dari sini juga ya? Tidak. Ini Kak, ada pertanyaan. Kakak kan seorang mahasiswa. Atau menurut kakak ini sebagai mahasiswa, ketahanan itu gimana sih? Kalau menurut aku ya, ketahanan nasional dari mahasiswa itu dapat berkontribusi seperti kegiatan sosial, partisipasi dalam kegiatan sosial. Misalkan nih, kegiatan sosial di kampus ini ada KIM, baru ada DEMA, baru kalau misalkan kita juga mahasiswa bisa bergabung dalam kegiatan sosial. Menurut aku, bergabung dan berpartisipasi itu contoh yang berbeda. Kalau kita berpartisipasi, itu belum tentu kita bergabung dalam organisasinya, karena berpartisipasi itu mencakup semua mahasiswa, bukan hanya yang ikut dalam organisasinya. Nah, baru aku juga menjalin hubungan antar sesama teman juga, baru memberikan solusi. Kalau misalkan nih, contohnya ada masalah-masalah atau mungkin ada event apa gitu, panitia banyak konfliknya. Nah, kita bisa ikut berpartisipasi di situ, kita memecahkan masalah-masalah. Menurut aku ini bukan itu, mahasiswa juga dapat berkontribusi dalam ketahanan nasional. Yang pertama ada partisipasi dalam kegiatan berkegiatan. Ini misalnya kita menjadi relawan, menjadi kegiatan militer itu bagian lagi. Dan selanjutnya ada pengembangan potensi diri. Ini ibaratnya potensi dalam diri kita sendiri yang mau ikut berkontribusi dalam pelaksanaan pemerintahan. Baru kontribusi dalam dunia riset dan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini ibaratnya kita ikut dalam partisipasi kemajuan teknologi, nah itu mengembangkan teknologi tersebut. Baru selanjutnya ada mengatasi masalah sosial, menjadi pemimpin kritis dalam mengatasi ancaman keamanan nasional. Baru sih. Sekian video dari kami. Jangan lupa like,